Jumpa lagi dengan saya di channel Info Anime. Di kesempatan kali ini kita akan membahas guys tentang cerita Naruto Shippuden, dimana Gaara telah diculik oleh Deidara untuk diambil Jinchurikinya atau Chubi di dalam tubuhnya, serta Naruto dan Kakashi yang akan mengejar Deidara untuk menangkapnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys. 2,5 tahun kemudian Naruto kembali ke desa Konoha guys, yang telah bekerja keras dilatih oleh Jiraiya, dan kemudian mereka disambut oleh Kakashi dan Sakura. Dan di sini Naruto sudah tampak berbeda dengan dirinya yang dahulu, namun sifat konyolnya tetap masih melekat guys dan tidak bisa berubah. Dan setelah tidak bertemu dengan teman lamanya, Naruto kemudian menemui mereka guys, dan alangkah terkejutnya dengan penampilan mereka yang cukup berbeda waktu kecil dulu. Dan setelah itu Kakashi ingin menguji seberapa kuat Naruto yang sekarang bersama Sakura. Ujiannya pun sangat mirip dikala waktu kecil dulu guys, dengan mengambil dua lonceng di tangan Kakashi. Bedanya Kakashi kali ini dengan mode seriusnya. Dan Kakashi juga menggunakan mata Sharingannya. Awalnya Kakashi menggunakan api dari sumbu kompornya, lalu dihajar dengan tonjokan gempa bumi ala Sakura. Naruto pun sampai terkejut, dan Sakura menjelaskan kepada Naruto bahwa dirinya juga ingin kuat dan dia berlatih bersama Tsunade, dan ditambah lagi dia menguasai teknik medis dari Tsunade. Dan mereka berdua pun harus bekerjasama untuk yang kedua kalinya untuk bisa lulus dari ujian Kakashi. Bedanya lagi, tidak ada Sasuke di ujian kali ini. Di sisi lain, tempatnya di desa Sunagakure, kejadian tak terduga dialami oleh Gaara. Gaara telah ditangkap oleh dua anggota Akatsuki yang bernama Sasori dan Deidara. Dan sudah jelas anggota Akatsuki ingin mengambil biju dari dalam diri Gaara, Shukaku. Dan setelah itu petinggi desa Sunagakure mengirim Temari ke Konoha untuk meminta bantuannya dari para shinobi Konoha untuk membantunya. Tapi sebelumnya petinggi desa dari Sunagakure mengirim Kankuro untuk mengejarnya. Akan tetapi Kankuro kalah oleh Sasori dan Deidara. Dan kemudian Tsunade mengirim tim 7 untuk mengejar dan menyelamatkan Gaara. Dan setelah tim 7 berangkat, kemudian Tsunade mengirim tim yang dipimpin oleh Gai untuk membantu mereka. Dan setelah itu Kankuro meminta dengan tulus untuk membawa Gaara pulang. Dan Kankuro juga memberitahu lokasi dari kediaman anggota Akatsuki tersebut. Dan tim 7 juga ditemani oleh Nenek Chio dari desa Sunagakure. Alasannya Nenek Chio ikut misi tersebut adalah bertemu dengan cucunya yaitu Sasori. Di saat penyelamatannya, tim 7 bertemu dengan anggota lain yaitu Uchiha Itachi. Sedangkan tim Gai dihadang oleh Kisame, dan dimana Gai harus bekerja keras untuk mengalahkan Kisame. Dan akhirnya Gai juga mampu mengalahkan Kisame dengan menggunakan jurus andalannya, membuka gerbang yang ke-6, dimana jurus itu selevel dengan kekuatan dari Kisame. Di pukulan yang terakhir, Gai menggunakan jurus ala-ala Saitama. Dan kemudian tim Kakashi dan tim Gai bertemu. Dan setelah itu mereka menemukan markas dari anggota Akatsuki yang menculik Gaara. Akan tetapi untuk masuk ke dalam markas Akatsuki, mereka harus membuka segel yang disembunyikan oleh anggota Akatsuki, dimana segel itu terbagi di 5 tempat. Segel tersebut diamankan oleh tim Gai. Sedangkan tim Kakashi menunggu di depan markas Akatsuki untuk bersiap-siap menghancurkan batu besar tersebut. Beberapa saat kemudian tim Gai menuju ke tempat segel tersebut, dan kemudian mereka membuka segel masing-masing bersamaan. Dan kemudian Sakura menghancurkan batu besar yang ada di hadapannya dengan pukulan Saitama. Dan setelah itu tim Kakashi masuk ke dalam dan bertemu dengan Deidara dan Sasori. Kemudian pertarungan tersebut dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pertarungan pertama antara Sakura dan Nenek Chio melawan Sasori, dan yang kedua sedangkan Naruto dan Kakashi melawan Deidara. Sakura dan Nenek Chio menggunakan gabungan serangannya dan berhasil menghancurkan tubuh palsu milik Sasori. Dan ternyata tubuh dari Sasori terbuat dari boneka yang ia ciptakan sendiri, dan hanya jantungnya saja yang bukan boneka guys. Pertarungannya pun sangat sengit karena Sasori melawan neneknya sendiri.
Dan Sasori pun memanggil boneka Kazekage ketiga, yaitu adalah ayahnya sendiri dan ibunya. Dan pada saat terakhir Sasori menggunakan jurus andalannya 100 boneka, sedangkan Nenek Shio menggunakan 10 boneka putihnya. Setelah pertarungan yang cukup dahsyat, akhirnya Sasori bisa dikalahkan dengan menusukkan pedang ke jantungnya, dan Sasori terbunuh oleh replika boneka orang tuanya sendiri pas di jantungnya. Dan kemudian kita lanjut pertarungan Kakashi dan Naruto melawan Deidara, di mana Kakashi menggunakan jurus Kamui-nya untuk menghentikan Deidara, dan Kakashi pun hanya bisa memutuskan lengan Deidara dengan jurus miliknya. Kamui adalah jurus andalan milik Kakashi, di mana jurus ini bisa memindahkan semua jenis benda ke tempat lain dengan menggunakan kemampuan mata Sharingan-nya. Setelah itu Naruto sangat marah setelah mendengar perkataan dari Deidara, di mana Deidara mengatakan kalau Gaara sudah meninggal, guys. Perkataan itu membuat menjadi setengah Kyuubi, dan setelah itu dalam mode setengah Kyuubi Naruto berhasil mengambil Gaara dari Deidara. Deidara pun kewalahan, akibatnya dia menggunakan jurus terbaiknya, yaitu ledakan yang sangat besar untuk meledakkan diri. Setelah itu pertempuran berakhir, di mana misi tersebut berhasil membawa Gaara pulang. Akan tetapi Gaara hampir kehabisan cakra atau bisa dibilang setengah sekarat. Karena menurut informasi jika seorang Jinchuriki diambil cupinya, maka Jinchuriki tersebut akan meninggal. Ada satu cara untuk menyelamatkan hidup Gaara, yaitu dengan menafan semua cakra ke tubuh Gaara. Akibatnya sang penafar tersebut akan mati. Nenek Shio dengan senang hati menawarkan cakranya untuk Gaara, karena Nenek Shio sudah mencapai tujuan akhirnya untuk bertemu dengan cucunya, yaitu Sasori. Dan akhirnya misi itu berhasil dan Gaara pun bertemu dengan Naruto. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Info Anime. Di video kali ini kita akan lanjut part yang kedua, dimana part yang ke-1 Deidara berhasil menculik Gaara untuk diambil biju di dalam tubuhnya. Namun Naruto dan Kakashi berhasil untuk menyelamatkan Gaara dan Gaara pun selamat. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Naruto Shippuden part yang kedua. Jangan lupa subscribe. Di part kali ini kita diperlihatkan tim Juju mendapatkan teman baru, yaitu bernama Sai, dan juga mereka dipimpin oleh ketua baru yang bernama Kapten Yamato, karena Kakashi sedang kelelahan akibat misi yang sangat berat. Yamato merupakan junior Kakashi di masa lalu, sedangkan Sai adalah anggota kelompok dari Anbo. Root adalah salah satu cabang dari Anbo yang tidak diketahui. Kemudian Naruto dan Sakura berkenalan dengan mereka. Sifatnya mirip-mirip seperti Vegeta yang sangat congak kalau berbicara. Selain itu dia adalah ninja satu-satunya yang tidak punya ekspresi sama sekali di anime Naruto, guys. Meskipun begitu, saya hanya menjalankan prinsipnya sebagai Anbu dari Root. Di sisi lain, Kakashi digantikan dengan Yamato karena ia bisa menggunakan jurus yang dimana jurus itu bisa menyegel mode Kyuubi Naruto. Beberapa hari kemudian Sakura meminta Tsunade memberikan tugas untuk mencari keberadaan Sasuke, karena Sakura mendapatkan informasi dari Sasori mengenai tempat di mana Orochimaru berada. Dan dengan senang hati Tsunade memberikan misi kepada tim 7 untuk mencari Sasuke Uchiha dan membawanya pulang ke Konoha. Kemudian Yamato memimpin tim 7 untuk melaksanakan misi tersebut. Di dalam perjalanan Naruto, Sai, dan Sakura berantem karena tidak bisa bekerja sama, sehingga Yamato mengancam akan mengurung mereka agar bisa akrab satu sama lainnya. Dan misi pun dimulai dengan Yamato menyamar sebagai mata-mata dari anggota Akatsuki. Dia adalah bawahan dari Orochimaru sekaligus ninja perlalian dari desa Konoha, dan kemudian mereka merancang strategi untuk menemui Kabuto. Namun strateginya gagal karena Kabuto telah mengetahui rencana mereka, dan secara tiba-tiba Orochimaru muncul. Kemudian Naruto dengan amarahnya bertanya kepada Orochimaru di mana keberadaan Sasuke. Akan tetapi Orochimaru membuat Naruto marah dan meminta Naruto untuk pergi karena Sasuke tidak mau menemuinya. Kemudian Orochimaru juga bilang kepada Naruto untuk menjadikannya Sasuke sebagai tumbal untuknya. Perkataan tersebut membuat Naruto sangat marah dan membuat mode Kyuubi Naruto muncul dengan ekor empatnya. Setelah itu Naruto langsung menyerang Orochimaru habis-habisan.
Dan Naruto juga tidak bisa membedakan mana lawan dan mana kawan. Di sisi lain, saya melihat pertarungan Naruto dan Orochimaru dari jarak kejauhan. Setelah itu kita diperlihatkan pertarungan dahsyat Naruto Kyuubi Chorus 4 melawan Orochimaru dengan mode ular yang sangat menjijikan. Pada saat akhir, Orochimaru melancarkan serangan kepada Naruto, yang dimana sebuah pedang muncul dari lidahnya dan membuat Naruto terpojok sampai ke tempat jembatan dimana ada Sakura dan Kabuto. Setelah itu Kabuto membawa kabur Orochimaru karena Orochimaru telah kehabisan banyak cakra sampai tidak bisa bergerak. Kemudian Yamato membuat cloningan dirinya untuk mengejar Kabuto dan Orochimaru. Dan setelah itu pun Yamato berusaha keras untuk menyegel Kyuubi di dalam Naruto, guys. Kemudian Yamato dan Sakura terkejut kepada Naruto. Seketika lukanya yang ada di badan Naruto sembuh dengan cepat. Setelah Naruto sadar, dia kebingungan kenapa jembatan di daerah sini sangat hancur lebur. Yamato pun kemudian menjelaskan bahwa dirinya yang membuat kerusakan besar di tempat ini. Yamato juga bilang bahwa dalam mode Kyuubi ekor 4 kau tidak bisa dikendalikan dan tidak tahu mana lawan dan mana kawan. Setelah itu mereka langsung melanjutkan perjalanannya mencari Sasuke si Bangtayu Pita. Beberapa saat klon dari Yamato telah menemukan tempat persinggahan Orochimaru dan Kabuto. Di sisi lain saya ditawan oleh Kabuto dan Orochimaru. Di sisi lain saya ditawari menjadi bawahan Kabuto dan Orochimaru. Namun saya menolaknya karena saya mengikuti misi untuk membunuh Sasuke. Dan akhirnya kemudian Naruto menemukan Sai dan melanjutkan misinya untuk mencari Sasuke. Dan setelah sampai di tempat tersebut, mereka langsung mencurigai Sai dan secara tiba-tiba Kabuto datang untuk ingin membawa Sai pergi. Akan tetapi Yamato, Sakura, dan Naruto berusaha keras melawan Kabuto. Sai yang dulu berpihak kepada Kabuto, secara tiba-tiba dia langsung membukukan Kabuto dan menyerahkan kepada Yamato. Alasannya untuk melihat Naruto bertemu dengan Sasuke. Setelah itu mereka langsung mencari Sasuke dan membuka setiap ruangan yang ada di tempat tersebut. Dan setelah tiba-tiba sebuah ledakan di mana Sai sudah duluan bertemu dengan Sasuke, yang kemudian Sakura dan Naruto menuju ke tempat tersebut, lalu kemudian menyusul Naruto. Dan akhirnya Sasuke dan Naruto pun bertemu, yang berubah dan berbeda di waktu kecil dulu. Sasuke ingin membunuh Naruto, akan tetapi Sai dengan sikap menghentikan Sasuke. Dan Yamato tidak tinggal diam, dia langsung mengejar Sasuke, namun dengan mudah Sasuke melawan Yamato karena Yamato tidak ada apa-apanya. Akan tetapi Sasuke langsung menggunakan Rai Kiri, namun dia tahan oleh Orochimaru untuk menghentikan. Kemudian mereka bertiga pun menghilang. Misi pun berakhir tanpa bisa membawa Sasuke, dan misi pun menjadi sia-sia. Naruto pun sangat terpukul. Kemudian setelah kepulangan dari misi tersebut, Naruto bertekad untuk menjadi lebih kuat dan meminta Kakashi dan Yamato untuk melatih dirinya. Dan Kakashi kemudian mengajari teknik manipulasi cakra milik Naruto. Pelatihan pertama diawali dengan Naruto untuk memotong sebuah daun menjadi dua dengan cakranya. Setelah itu dia harus memotong air terjun yang sangat curam. Naruto harus mengumpulkan jurus Rasengan level selanjutnya dengan memusnahkan cakra angin ke Rasenganya. Pelatihan itu dilakukan setiap hari-harinya. Di sisi lain, Tsunade menginstruksikan untuk mencari anggota Akatsuki yang menyelinap di desa. Kemudian Tsunade mengirim Asuma dan juga Shikamaru ditambah 2 Izumo. Setelah itu mereka mulai mencari anggota Akatsuki tersebut. Tidak lama kemudian Asuma langsung bertemu mereka. Dia adalah Hidan dan Kakuzu, si 1000 jantung. Dan setelah itu terjadi pertarungan antara kelompok Asuma dan anggota Akatsuki, yang dimana Hidan memiliki kekuatan yang cukup meyakinkan, yaitu dengan teknik Jashin atau menjambah Dewa Jashin dengan rawa ronteknya. Di sini sangat disayangkan Asuma langsung tewas oleh Hidan dengan menggunakan kekuatan Jashinnya.
Beruntungnya Ino dan Choji tiba untuk membantu mereka berdua guys. Akan tetapi kedatangan mereka terlambat karena Asuma hampir mokat. Setelah sebelum kematiannya Asuma memberitahu kalau Kurine telah mengandung anaknya. Maka dari itu mereka disuruh untuk mengajarinya. Kemudian Asuma meminta Shikamaru untuk menyalakan rokok jarum super untuk terakhir kalinya sambil menangis di tengah derasnya air hujan. Beberapa hari kemudian Shikamaru meminta Hokage kelima untuk memberikannya misi untuk menangkap kedua anggota Akatsuki yang telah menyelinap di desa, semata-mata untuk membalaskan dendam kepada Hidan yang telah membunuh gurunya tersebut. Tsunade pun langsung oke-oke aja dengan syarat Kakashi harus ikut bersamanya. Setelah itu misi pun dimulai. Dan setelah itu Shikamaru menjelaskan tentang rencananya yang di luar nalar untuk membunuh kedua Akatsuki tersebut. Lalu setelah menjelaskan rencananya, mereka mulai dengan mencari kedua anggota. Tanpa lama-lama mereka langsung bertemu di dekat hutan milik keluarga klan Nara. Lalu mereka melakukan sesuatu dengan rencananya, di mana Shikamaru memancing hutan untuk ke hutan, sementara Choji langsung melawan Kakuzu dan Ino dan Kakashi dikeroyok 3 guys. Dan di sini pun Hidan sudah terperangkap oleh jebakan Shikamaru, dan dengan mudah Hidan pun tewas di tangan Shikamaru dengan jebakan yang telah ia siapkan. Di sisi lain Kakashi dan Ino Choji habis-habisan bertarung dengan Kakuzu yang mempunyai banyak jantung, dan kita diperlihatkan Kakuzu menciptakan 4 monster yang sangat kuat, dan masing-masing monster keempat tersebut mempunyai ciptaan jantung sendiri-sendiri guys. Dan kemudian Kakuzu memberitahu mereka kalau ingin membunuhnya maka harus membunuh keempat monster yang ia ciptakan sendiri. Beberapa kemudian Kakashi menemukan cara untuk membunuhnya, dan lalu Kakashi pun terbang entah kemana berada. Sampai-sampai tidak terpikirkan oleh Kakuzu, Kakashi berhasil menusuk satu di jantung Kakuzu. Cecorot. Kakashi pun cuma bisa menghancurkan 2 dari 5 jantung Kakuzu. Setelah itu bala bantuan pun datang. Yang datang adalah Pak Kades dan Kapten Yamato untuk membantu Kakashi. Kemudian Kakashi menjelaskan cara untuk mengalahkan Kakuzu, yaitu dengan cara membunuh ke semua jantung yang dimiliki oleh Kakuzu. Dan pada akhirnya Naruto menggunakan jurus terbarunya yaitu Rasen Shuriken yang sangat hebat di perdananya. Percobaan pertama gagal, dan percobaan yang kedua akhirnya Kakuzu pun mati di tangan si Pak Kades kita dengan semua cakranya yang sangat badass. Dan setelah itu mereka membawa jasad Kakuzu dan Hidan untuk diotopsi, dan pada akhirnya misi pun berhasil dimenangkan oleh pihak dari desa Konoha. Dan sampai di sini videonya guys. Terima kasih.